Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk merangkum apa yang telah disampaikan oleh pemateri pada pelatihan pekerti oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI yang bertemakan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Salamuddin Eskom Mkom dengan NIDN 0229038901 dari Universitas Mahakarya Asia. Kesempatan kali ini ada 3 penjelasan utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua adalah menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Yang ketiga adalah menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Yang pertama adalah strategi secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Itu adalah strategi. Sedangkan pembelajaran menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 1 ayat 12 menjelaskan pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta pendidik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dosen sendiri mempunyai arti atau didefinisikan di dalam undang-undang adalah dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Biasanya ini kita sebut dengan tridharma. Sedangkan mahasiswa sendiri adalah peserta didik pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan pembelajaran sendiri mempunyai arti suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau sebagai peserta didiknya, dosen atau pendidiknya, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik agar mahasiswa atau peserta didik menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen pendidiknya. Strategi pembelajaran sendiri mempunyai arti suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Pentingnya suatu strategi pembelajaran, yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah mencapai tujuan pembelajaran. Yang tiga adalah menarik minat belajar peserta didik. Yang keempat adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Jadi pentingnya kita harus mempunyai strategi pembelajaran, ya dideskripsikan ya 4 ini ya. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Ya. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran yang memadukan
menunjukkan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBMI ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat membebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Strategi pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencari rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kolektif ini menggunakan metode kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang memiliki latar belakang yang berbeda, baik secara akademis, ras, agama ataupun gender. Yang terakhir adalah strategi pembelajaran peningkatan keterampilan berpikir. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Fungsi motivasi di dalam belajar, yang pertama adalah motivasi adalah suatu yang paling mendasar dan harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Jadi, ketika kita tidak ada motivasi, bagaimana proses pembelajaran itu akan bersemangat. Motivasi sendiri mempunyai atau selalu berkalian dengan suatu tujuan, ada tujuan khusus. Fungsi dari motivasi sendiri adalah sebagai pendorong untuk membuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan dan mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. Yang pertama adalah memberi angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberikan angka, ya. Hendaknya mencerminkan aspek konektif, efektif, dan psikomotorik. Jadi, dengan adanya nilai, mahasiswa akan termotivasi untuk belajar yang lebih baik. Yang kedua adalah memberikan hadiah. Hadiah akan sangat menarik bagi mahasiswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, dengan mengerjakan sesuatu atau beberapa kasus yang ditentukan, misalnya kita tambahkan beberapa poin pada penilaian. Misalnya ketika kasus A selesai dilaksanakan atau selesai dilakukan oleh mahasiswa, maka ada poin tambahan pada nilai UTS atau nilai tugasnya. Atau bisa juga berupa berupa dapat reward uang misalnya, seperti itu, bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi berupa hadiah. Yang ketiga adalah kompetisi, baik kompetisi individu maupun kompetisi yang digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Ya, misalnya juara kelas atau lomba-lomba kompetisi, ya. Adanya juara kelas, adanya lomba. Terus yang keempat adalah ego involvement, ya, menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas sekolah, ya, dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras untuk mengerjakan tugas dengan harga diri sebagai jaminan. Yang kelima adalah memberi pujian. Secara psikologi, seorang pasti akan lebih senang dipuji, ya, daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat mahasiswa besar hati dan tidak termotivasi belajar lagi. Artinya, dengan adanya pujian, mahasiswa akan lebih semangat lagi dan termotivasi dalam untuk melakukan kegiatan belajar.
tuntutan belajar di perguruan tinggi, artinya gini, eee, prinsip belajar pada perguruan tinggi adalah belajar sepanjang hayat, ya. Terus berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas penge pengabdiannya kepada Tuhan. Yang keempat, pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi, untuk kerja nilai-nilai ujian yang baik. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Dewasa punya kemandirian pribadi dan ekonomi, masa pengembangan karir dan masa pemulihan pasangan. Mungkin itu aja, sedikit rangkuman yang saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa dilakukan di komen di bawah ini, eee, atau dihubungin lewat, email dan teleponnya, saya. Ada juga sosial media, ada di, layar berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.